Definisi entrepreneur. Entrepreneur adalah sebuah istilah umum yang menggambarkan seseorang yang penuh dengan ide kreatif dan inovatif. Entrepreneur bukan tipe orang yang hanya diam dan menikmati setelah bisnisnya meraih kesuksesan. Namun, dia akan terus menggali ide-ide baru yang inovatif agar bisnisnya bisa terus beradaptasi dengan keadaan. Para entrepreneur adalah orang-orang yang bukan hanya mengelola bisnis, melainkan juga akan menanggung resiko yang mungkin timbul di tengah jalan. Keuntungan yang akhirnya mereka dapatkan dalam jumlah besar bisa dianggap sebagai imbalan dari hasil kerja kerasnya. Jenis-jenis entrepreneur. Berdasarkan dari data yang saya dapatkan, entrepreneur sendiri memiliki 6 jenis. Yang pertama, ada foodpreneur. Pengaruh besar terhadap industri kuliner semakin memudahkan masyarakat mengenal makanan dari berbagai daerah maupun negara. Yang kedua, technopreneur. Pesatnya perkembangan era digital membuat banyak orang melek terhadap teknologi. Yang ketiga, womanpreneur. Sesuai namanya, entrepreneur yang menggeluti bidang ini datang dari kalangan perempuan yang menoreh prestasi membanggakan. Dari perempuan, untuk perempuan, dan oleh perempuan. Yang keempat, mompreneur. Jika womanpreneur menyorot kaum hawa secara general, maka mompreneur adalah jenis entrepreneur populer yang lebih spesifik dirintis di kalangan ibu rumah tangga. Yang kelima, sociopreneur. Selain mendapatkan profit, sociopreneur juga fokus dalam memberikan tujuan sosial yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang keenam, ecopreneur. Ecopreneur adalah usaha yang mementingkan teknologi ramah lingkungan, atau malah memanfaatkan limbah atau sampah dan menaikkan nilai jualnya. Karakteristik entrepreneur. Yang pertama, independen atau percaya diri. Percaya diri adalah langkah awal untuk bisa memulai usaha. Percaya pada kemampuan diri akan lebih bisa mengendalikan keraguan dan kegelisahan dalam menjalankan usaha. Kepercayaan diri juga menandakan bahwa kita siap menghadapi segala rintangan. Bahkan, kepercayaan diri yang tinggi akan menentukan keberhasilan usaha yang kita jalankan. Yang kedua, risk takers atau pengambilan risiko. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus berani bertanggung jawab atas semua keputusan dan siap mengambil risiko terberat. Kegagalan selalu ada. Yang terpenting, entrepreneur memiliki keinginan untuk kembali mencoba dan belajar dari kesalahan agar kejadian yang terjadi tidak dapat terulang kembali. Yang ketiga, kreatif. Dengan kreativitas yang dimiliki seorang entrepreneur, dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas. Karena kita selalu mencari hal-hal baru untuk membuat bisnis terus berkembang. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi harus berjalan beriringan, tujuannya agar menarik minat para pelanggan terhadap usaha kita. Yang keempat, komitmen. Seorang entrepreneur harus memiliki komitmen yang tinggi, karena komitmen berkaitan dengan setiap perkataan dan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Definisi UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan bisnis berskala kecil. Bisa dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, hingga badan usaha. Pada dasarnya, mulai dari ciri-ciri hingga pengertiannya, usaha mikro ini bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di dalam undang-undang tersebut, pemerintah sudah menetapkan secara lengkap terkait usaha tersebut. Setelah mendengarkan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari definisi, jenis-jenis, dan karakteristik, pasti sekarang sudah mulai muncul pertanyaan. Bagaimana sih memulai bisnis sendiri? Dalam memulai bisnis, kita perlu keyakinan. Keyakinan apakah kita cocok dalam dunia bisnis? Yang kedua, setelah yakin, maka kita perlu mencari ide bisnis.
Kenapa sih kita perlu ide bisnis? Karena kalau kita masih bingung untuk menjual apa, maka bisnis tidak akan pernah dimulai atau berjalan. Yang ketiga adalah melakukan riset bisnis yang akan kita jalani. Untuk apa riset bisnis ini? Karena dengan adanya riset bisnis menghasilkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan seberapa besar performa produk dan layanan dibanding pesaing-pesaingnya. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan untuk memulai bisnis agar bisnis yang dijalani sesuai keinginan. Setelah perencanaan, kita butuh controlling. Kalau tidak ada controlling, semua rencana yang disusun tidak akan pernah berjalan lancar. Yang paling penting, modal. Setelah tadi melakukan riset bisnis, pasti kita sudah tahu berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan dan jangan sampai terjebak di tengah jalan karena salah hitung modal. Sasaran pemasaran. Hal ini juga perlu diperhatikan karena jika bisnis yang kita mulai harus ada target pasar yang pasti. Tempat dibukanya bisnis, target pasar, dan tempat yang akan kita jadikan sebagai berjalannya bisnis sangat berkaitan. Karena jika target pasarnya sudah ada tetapi tempatnya tidak tepat, maka akan banyak biaya yang dikeluarkan ulang. Setelah semua hal yang disebutkan sudah terlaksana dan sudah dikendalikan, Anda bisa memulai bisnis dengan pengawasan manajemen agar bisnis Anda cepat berkembang dan bertahan lama. Managing business. Mengelola bisnis membutuhkan penerapan yang tepat dari banyak keterampilan yang berbeda. Manajer bisnis bertanggung jawab untuk mengawasi operasi sehari-hari organisasi, serta memastikan karyawan dan pekerja kantor lainnya menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Manajer sering dimintai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan perusahaan mereka. Berbagai tantangan dalam mengelola bisnis membuat tugas ini menuntut, tapi sangat bermanfaat. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan kebijakan tempat kerja adalah bagian utama dari perencanaan bisnis. Menurut Indeed Career Guide, manajer bisnis bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi yang membantu mencapai tujuan perusahaan. Menetapkan tujuan dan bekerja secara strategis untuk membantu para eksekutif mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif. Menetapkan tujuan juga berguna dalam memantau produktivitas dan kemajuan suatu perusahaan. Mengelola bisnis juga berarti mengelola struktur organisasi dan operasi harian perusahaan untuk memastikan kesuksesan. Manajemen perkantoran. Mengelola bisnis melibatkan penanganan urusan kantor yang mungkin termasuk menggunakan perangkat lunak proyek dan menggunakan alat bisnis kecil seperti Intuit QuickBooks. Menjalankan kantor merupakan komponen penting dari manajemen bisnis karena efisiensi kantor merupakan indikator produktivitas dan kinerja pekerjaan. Jaringan informasi kerja lebih lanjut menunjukkan bahwa manajemen kantor melibatkan perekrutan dan pengembangan karyawan, pendelegasian tugas, dan mengarahkan tugas bawahan. Manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif adalah bagian penting dalam mengelola bisnis. Mempekerjakan keterampilan manajemen waktu membantu manajer bisnis memprioritaskan tugas dan mengatur tugas secara efektif. Pemantauan kepatuhan jadwal yang tepat diperlukan untuk memastikan karyawan memiliki pelatihan yang cukup, beban kerja yang sesuai, dan pengawasan untuk memastikan mereka melakukan tugas pekerjaan mereka secara memadai. Manajer bisnis terkadang harus mengelola jadwal karyawan dan membuat modifikasi untuk mengikuti perubahan kebutuhan bisnis. Delegasi tugas. Berhasil mengelola bisnis juga berarti mengetahui kapan harus mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Indikasi Kelly Service. Pendelegasian tugas memberi manajer bisnis kesempatan untuk mentransfer tugas dan wewenang pengambilan keputusan kepada pekerja lain yang memenuhi syarat. Manajer yang mendelegasikan tugas tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan memuaskan.
Namun, mereka tidak harus perlu dengan pengelolaan tugas secara langsung. Tanggung jawab kepemimpinan, sifat manajemen bisnis membutuhkan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dan kepemimpinan visioner yang efektif. Manajemen bisnis harus mampu memimpin organisasi mereka secara efektif ke arah yang benar. Peran kepemimpinan melibatkan mengelola konflik, mendorong perilaku etis, membimbing karyawan, dan memasarkan bisnis. Pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dari bawahan, mitra bisnis, dan pelanggan mereka untuk menjaga hubungan bisnis yang positif dan transaksi bisnis yang sukses. Impact dari bisnis. Banyak alasan mengapa usaha kecil terus berlanjut berkembang di Amerika Serikat, yaitu kemandirian dan gaya hidup yang lebih baik, kepuasan pribadi dari pekerjaan, rute terbaik menuju kesuksesan, teknologi yang berubah dengan cepat, kemajuan teknologi dan penurunan biaya, restrukturisasi dan perampingan perusahaan besar. Outsourcing, usaha kecil tangguh. Why stay small? Pemilik usaha kecil juga menyadari bahwa menjadi pemilik usaha kecil menawarkan keuntungan khusus. Ide produk yang inovatif dapat dikembangkan dan dibawa ke pasar dengan lebih cepat, menggunakan lebih sedikit keuangan, sumber daya, dan personel daripada yang dibutuhkan di perusahaan yang lebih besar. Perusahaan kecil juga memiliki pelayanan pasar khusus yang memungkinkan tidak hemat biaya untuk perusahaan besar. Tingkat layanan pribadi yang lebih tinggi atau kustomisasi. Mengapa harus jadi entrepreneur? Karena untuk menjadi entrepreneur sendiri memiliki banyak tantangan dalam membangun bisnis. Tantangan tersebut dapat membantu kita dalam membangun bisnis kita sendiri, diikuti keinginan untuk mengendalikan nasib sendiri. Kemandirian finansial dan frustasi bekerja untuk orang lain, serta dari entrepreneur sendiri kita memiliki perasaan kepuasan pribadi dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan, serta dapat menciptakan gaya hidup sesuai dengan yang kita inginkan dari yang sudah kita lakukan.